Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kamalil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm Firman jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wasallam. Yang kita hormati orang tua kita, yaitu pembina daripada Majelis Ta'lim Al-I'tisam Bapak Haji Mustafa, dan segenap seluruh pengurus daripada DKM Musholah At-Taqwa sebagai sahibul bait. Khusus di sini ada guru kita juga, Ustaz Muhammad Rifat di Haji Almarhum Marzuki Arman Abdul. Saya minta maaf yang 2 minggu yang lalu di pengumuman haul beliau dia tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang baik. Mohon maaf yang tidak bisa hadir. Dan kemudian kepada segenap seluruh pengurus daripada DKM Musholah di lingkungan Kelurahan Menteng Agung maupun Tanjung Barat yang kita biasa hadir setiap kelilingnya, setiap minggu Ahad pagi keliling yang biasa dibina, diasuh oleh guru kita juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Mukhtar, yang mungkin di awal bulan beliau tidak hadir biasanya. Kemudian alhamdulillah kita hadir di pagi hari ini seperti biasa ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk memakmurkan masjid dan musholah di dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah dan qiyamul lail. Kemudian tadi dilanjutkan dengan bacaan zikir dan juga riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat tidak sia-sia, bermanfaat buat kita semua. Dan yang terpenting niatnya kita hadir selain untuk menciarkan rumahnya Allah dan juga untuk menuntut ilmu, jaga keikhlasan kita ya. Ini penting untuk kita yang hadir setiap majelis taklim, benar-benar niat menuntut ilmunya harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya ya. Jangan niat mencari ilmu untuk hanya apa? Untuk pribadinya saja, untuk egonya saja, untuk popularitasnya sedikit, seperti yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang beliau mengatakan di awal kitabnya, amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbil al-iktibas al-ilmi al-muzhir min nafsihi sidqa al-raghbati wa farata ta'attusi ilayhi innaka in kunta taqsidu bi talab al-ilmi. Di mana beliau menyampaikan sedikit di dalam pembukaan kitabnya tentang Bidayatul Hidayah, orang-orang yang menuntut ilmu harus benar-benar kita pasang niatnya harus baik kepada Allah. Untuk niat menuntut ilmu, untuk benar-benar buat diri kita yang baik, jangan untuk apa? Pribadi atau pamer. Sebagaimana kita Bidayatul Hidayah ini untuk, kan di sini yang hadir banyak para ustaz, pengurus DKM masjid musholah juga, ini cambuk buat kita semua. Kita belajar menuntut ilmu bukan untuk pamer ya, tapi untuk benar-benar bermanfaat. Dikatakan dari dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, sesungguhnya orang yang mencari ilmu apabila mereka niatnya untuk bersaing, untuk popularitas ya, untuk kebanggaan atau untuk mengungguli daripada teman-temannya, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya, dan supaya mendapat simpatik, supaya orang simpatik sama dia ya, maka engkau sebenarnya telah berusaha untuk menghancurkan agamamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu kita pasang yang kita hadirnya majelis ilmu untuk benar-benar ikhlas. Jangan kita jadi yang merusak agama. Sebab di luar sana, na'udzubillah min zalik, banyak yang saat ini menjual agamanya demi kepentingan pribadinya, kelompoknya atau golongannya saja. Yang penting UUD, ujung-ujungnya duit saja bagi dia ya, pakaiannya, sorbannya, imamahnya, jubahnya hanya untuk menjual popularitasnya. Alhamdulillah. Nah itu biasanya kalau pengajian yang subuh tuh lebih
bertahun-tahun beliau dengan sabar dan istiqomah membina ya keliling masjid, musola kemana-mana. Ya ini kita dijaga keikhlasan kita. Sebagaimana para alim ulama yang dahulu yang memakmurkan di waktu subuh ini penting. Ya sebab kita nggak tahu tambah akhir zaman bala dan musibah tambah merajalela. Kenapa? Karena kerusakan begitu merajalela, termasuk kerusakan beragama. Ya, jadi yang rusak bukan hanya kalau ulamanya sudah rusak, ya maka jangan kaget kalau rakyatnya, umatnya pun pasti rusak. Nah, makanya kita lihat cobaan bertubi-tubi. Ya, sebagaimana tadi akhirnya Ustaz Ubed menyampaikan laporan tentang ikhwan kita saudara di Cianjur yang musibahnya luar biasa. Bahkan gempanya sudah berapa kali? 200 kali. Korban kalau tidak salah terakhir sudah 327 kalau masalah yang berhasil ditemukan. Yang masih hilang wallahu a'lam, karena masih ada yang tertimbun ataupun yang lainnya. Nah, ini semua musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang memang berupa teguran, ada memang musibah yang memang merupakan bencana alam. Ya. Di mana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid ya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi semua takdir kita memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tentang musibah maupun yang lainnya, dan semua musibah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian musibah ini terbagi dua. Ada yang sebab rasional ya, yang bisa kita cerna sesuai akal kita, ada juga yang tidak irasional. Yang pertama yang rasional apa? Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Itu musibah bencana alam yang memang karena kerusakan kesalahan kita. Misalnya apa? Buang sampah sembarangan, mampet, banjir jadinya. Banjir selokan karena siapa? Salah kita buang sampahnya. Atau menebang hutan, udah tahu jangan ditebang ini, biar kalau hujan turun dari gunung, air itu menyerap di pohon-pohon tadi. Tapi kita tebang itu hutan, kita gundulin. Begitu turun hujan, itu air muncul aja sampai ke bawah. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Begitu dari atas deras, keseret semua, harus hancur rumah dan yang lainnya. Banyak yang korban banjir bandang dan yang lainnya. Atau penebangan hutan yang lainnya segala macam. Jadi karena ulah tangan manusia. Atau bangun rumah, udah tahu jangan tebing, jangan di macam-macamin, diperkuat, ditanam-tanamin, tapi kita kikis, sampai akhirnya begitu terjadi longsor baru sedih. Itu karena siapa? Yang Allah sudah katakan, karena ulah tangan manusia. Ya, jadi musibah ada dua, itu ya karena ulah tangan manusia, kerusakan yang kita buat. Ya, udah tahu jangan digali ini gunung segala macam, akhirnya Allah marah, keluar tuh meletuskan berapa banyak yang tambang jadi rusak. Kayak contoh yang dulu terkenal kan tuh di Surabaya apa? Sidoarjo, Lapindo, ya kan? Digali itu sumur, salah gali, ya karena serakah pengen galinya nafsu, akhirnya salah, bornya muncul itu keluar sumur Lapindo sampai bertahun-tahun, akhirnya berapa kampung hampir kesusahan. Itu kerusakan karena ulah tangan manusia. Nah, ada yang kedua, yang irasional, ya, yang Allah sampaikan, ya, sebab yang kedua yang karena irasional, itu sesuai dengan firman Allah juga yang lainnya, yaitu wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatluha 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus ibu kota tersebut seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pula Kami membinasakan kota-kota tersebut kecuali penduduknya melakukan perbuatan zalim. Allah sudah ingatkan nih 14 abad yang lalu, Allah akan membinasakan suatu tempat kalau enggak orang-orang ini berbuat zalim.
Berbuat zalim apa? Berbuat maksiat, meninggalkan ibadah, berbuat maksiat, ya. Apa saat ini maksiat yang luar biasa? Selain mabuk-mabukan, minuman keras, perzinahan, dan yang bahkan lagi ramai dibela oleh segala macam orang. Apa? Jadi saya Al-Fakir lewat itu masjid Al-Munawwarah bagus tuh di mana itu. Stop apa? LGBT. Alhamdulillah. Ya. Bahkan di sini lagi mau ada datang tokoh LGBT lagi mau datang ini. Ya. Kata MUI alhamdulillah sudah banyak yang mengecam keras. Ya. Ini malah dibela. Yang bela lagi-lagi. Kalau yang bela pelaku LGBT kita nggak heran. Ini yang bela kiai, ada yang bela. Atas dasar apa? Toleransi. Atas dasar hak asasi manusia. Nah, inilah penjajahan di zaman modern, hak asasi manusia ala barat yang punya standar ganda. Padahal kita di dalam Islam diajarkan hak asasi manusia, hukukul insan, tapi harus diajarkan juga yang pertama hukukillah, untuk kita menerapkan hak-haknya Allah juga kita harus jalankan. Ya, hati-hati ini. Ini saat ini banyak tentang LGBT sampai kita lihat di Piala Dunia lagi aneh nonton bola nih. Sampai ditekan segala macam itu, ya. Sampai akhirnya itu yang timnya apa tuh? Untuk mulut ya, kurang mampu juga itu, ya kan? Apa? Jerman, ya. Walaupun jangan kaget juga yang ngalahin Jerman siapa? Jepang. Tapi Jepang ya kaget dari tahun 1800 negerinya dari dulu melegalkan LGBT dan segala macam. Tapi Jerman terang-terangan sampai pesawatnya dan segala macamnya. Makanya hati-hati sekarang logo-logo sama banyak macam-macam dari institusi negara pun ada. Logonya itu kalau mereka pelangi itu, warna-warni itu, macam-macam, ya. Ya kita harus hati-hati sekarang. Karena memang kampanye ini luar biasa ingin merusak generasi muda. Nauzubillah. Kalau dulu kita lihat yang merusaknya maksiat, perzinahan, ya, perzinahan benar-benar maksiat vulgar. Tapi saat ini nauzubillah sudah ke langkah yang lebih menjijikan lagi. Seperti yang Allah sudah ingatkan berabad-abad lalu. Kisahnya kaum siapa? Nabi Lut. Yang sudah Allah azab, Allah binasakan, nggak kapok. Makanya jangan kaget begitu bencana datang. Walaupun kita dengar juga berita di Cianjur juga termasuk pertumbuhan LGBT yang kuat juga, termasuk pernikahan gaynya, sejenisnya termasuk yang banyak pertumbuhannya. Ya, ada juga. Ya. Makanya jangan sampai kita berbuat zalim, maksiat. Ya, Allah sudah ingatkan dalam ayat Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sam'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, ya, Allah akan memberikan kemakmuran buat negeri, berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, menghina syariat Allah, ya, melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, maka jangan kaget Allah akan membinasakan, memberikan azab yang pedih. Ya, nah, makanya pas saya bertanya, kalau begitu kok dulu di Palu, di Aceh, di Jogja, di beberapa tempat yang bencana alamnya luar biasa, banyak ada kita dengarkan pelaku-pelaku kemaksiatan, kemungkaran, ya. Dan Allah tunjukkan tuh di tempat-tempat tadi ada orang-orang yang selamat. Yang selamat kadang-kadang masjid, musola, guru ngaji, atau yang Allah sisahkan sedikit tuh jadi ibrah bahwa kalau kita benar-benar bertakwa, Allah selamatkan kita. Tapi jangan kaget juga begitu ada musibah, mau yang berbuat maksiat, mau yang gak berbuat maksiat, mau orang alim, mau orang yang mungkar, kena semua. Makanya pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh yang berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang munkar. Ini yang munkar ini yang paling berat nih, mencegah berbuat yang munkar. Dikit-dikit dibilang ekstremis, radikal, segala macam. Kita beruntung adanya ulama-ulama habaib kita sudah sering berjuang di amar ma'ruf nahi munkar, ini menyelamatkan kita. Kalau nggak ada yang menegur mungkaran, nggak ada yang berani menindak, benar-benar bakal gulung ini semua tempat. Makanya begitu terjadi musibah, kayak kita kenal tuh ceramah guru kita almarhum dari sejuta umat, ya Kiai Zainuddin Abidin, bahkan pidatonya terkenal tuh yang di mana-mana terkenal.
yang mabok lo, yang zina lo, yang berbuat mungkar lo, kayak begitu Allah marah sama lo, kena semua kita, memang benar. Nah makanya ini pentingnya orang yang punya ilmu agama. Kita yang diberikan sedikit pengetahuan oleh Allah tentang ilmu agama syariat Allah, jangan segan-segan mencegah kemungkaran. Jangan takut, jangan diam, jangan takut. Paling tidak mulai dari hal terkecil. Apa? Ku anfusakum wa ahlikum naran, menjaga diri kita, keluarga anak kita dulu kita jaga. Insya Allah kalau dari terkecil rumah tangga kita jaga, ya kita lindungi anak-anak kita, jangan berbuat maksiat, ya jangan melanggar perintah Allah, taat rajin beribadah. Insya Allah rumah tangganya selamat, sedikit demi sedikit menjadi ini tadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Tapi di rumah tangganya didiemin, anaknya maksiat didiemin, jalan malam minggu pulang larut pagi nggak sholat subuh didiemin, kasihan. Dia ngerasain masa muda, kita tuh pernah muda, akhirnya begitu anak nauzubillah, maaf ya, ada ibu juga begitu anaknya nauzubillah hamil di luar nikah baru nyesel, ya kejadian kecelakaan, udah berbuat zina itu. Banyak kan yang begitu? Banyak gak? Mulai itu hal kecil dari rumah tangga kita, jaga anak kita. Anaknya gak sholat didiemin, anaknya gak ibadah didiemin, disayang. Malah dibeliin handphone, dikasih sampai lupa sholat. Beliin handphone, tapi kalau dia beribadah bagus, jangan sampai dia gak beribadah. Ada gak yang begitu? Insya Allah jamaah majelis sholat isya gak ada yang begitu. Amin. Ya, kita harus jaga ini. Kita boleh hal kecil. Kalau kita nggak jaga anak-anak kita, rusak semua. Karena mohon maaf, pendidikannya beda sama zaman dulu. Zaman dulu kita lihat orang tua di sini dididik sama orang tuanya keras gak? Anak sekarang kan lembek, dikit-dikit nado, anak-anak bisa dididik lebih keras dari zaman dulu. Jangan takut. Mohon maaf, mentalnya udah lembek semua, lembek gak? Lembek kenapa? Karena salah siapa? Lihat anak saya mentalnya lembek, salah siapa? Bukan salah anaknya, orang tuanya juga didiknya lembek. Kenapa gak didik seperti orang-orang tua dulu kita? Tegas. Apa kata Nabi? Kalau anak sudah umur 10 tahun, ajarin sholat. Kalau dia gak mau sholat apa? Pukul, fatriku di sini, pukul di sini, bukan pukul menyiksa. Artinya apa? Ada penekanan lebih tinggi dari Rasulullah. Yuk, anak gak boleh dibiarkan, jangan sampai gak sholat. Ajak makanya anak ke majelis ilmu, majelis taklim, sholat berjamaah. Ini penting. Ya, insya Allah kalau kita bisa jaga ini, bentengin dari hal kecil. Ya kita melihat saat ini mau hal yang besar sulit, lama butuh proses. Insya Allah kalau semua bisa jaga dari hal kecil, jaga anak-anak kita, keluarga kita, ya jangan sampai kita udah rajin sholat di rumah, anaknya nggak sholat, jangan. Mohon maaf, ibunya juga di rumah nonton dangdut, nonton sinetron, bapaknya ikut juga main handphone sama. Ada nggak yang gitu? Banyak nggak bu? Oh, ibu apa tuh? Nah, gantian kata ibu, jangan ibu mulai kan? Ya. Nah, ini harus kita jaga anak-anak kita juga, keluarga kita. Insya Allah kalau rumah tangganya benar-benar rapi, ibadahnya baik, insya Allah rezeki dari Allah bayarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kirim rezeki nggak datang juga. Makanya jangan kaget kalau kita doa nangis sama Allah, kok nggak boleh dikabulin? Jaga sholatnya gimana di rumah tangganya. Ya, di dalam kitab Al-Habibullah bin Al-Hadid itu dikatakan itu kalau kita rumah tangga ini kita nggak sholat, yang kita ini rajin sholat, tapi di rumah kita biarkan istri kita, anak-anak kita nggak sholat, kita jatuhnya kepada kita juga itu dosanya. Dan kita diemin, sian, capek, nggak ada capek kalau buat sholat. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah, yang pertama dihisab sholat. Kita kepala rumah tangga nih, bapak-bapak di sini nih. Gimana? Di rumah bininya nggak bangun subuh didiemin, anaknya nggak bangun subuh didiemin, nggak sholat didiemin, jalan nggak ditanya udah sholat belum. Ini penting, yuk kita mulai dari diri kita ya. Kita reformasi, kita rubah dari diri kita sendiri. Insya Allah hal terkecil kita laksanakan akan baik ke depannya. Kalau itunya baik, insya Allah masalah bangsa, baik LGBT dan lainnya, itu insya Allah akan bisa terhindari. Kenapa? Karena rumah tangganya sudah dijaga, yang menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang benar-benar mawaddah, warahmahnya di sini. Bukan hanya buat sakinah, mawaddah, warahmah, bukan buat pengantin baru aja.
Jaga ini rumah tangga yang benar, cahaya ilahi, cahaya kenabian. Ya, kita baca Maulid tadi, kita rindu sama Nabi Muhammad, ikutin teladan Nabi. Ini penting. Jangan sampai usaha, mohon maaf, nauzubillah, kita lihat usaha bencana alam. Ya, kita masih bersyukur. Tadi lihat orang Allah membinasakan, kata Allah, Allah binasakan orang kota-kota berbuat yang berbuat zalim munkar. Lantas pas ada kata, oh Jakarta nggak pernah kena, Bim. Padahal Jakarta puncaknya kemaksiatan di mana? Puncaknya kemungkaran di mana? Mau cari LGBT yang paling top, ada di Jakarta. Mau cari yang maksiat paling kuat, di Jakarta ada semua, komplit. Tapi mau dicari yang paling alim, ada juga. Ini kita ini beruntung nih. Ini kita nih hadirnya majelis al-Ittisal, ibadah kita di majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu nih. Ini paku-pakunya nih. Ini benteng supaya di kota Jakarta nggak jadi gempa bumi, nggak jadi bencana alam. Ini benteng termasuk paku-pakunya. Tapi gimana kalau paku-pakunya ini lama-lama hilang, lambat laun, nggak banyak yang mengikuti. Anak-anaknya generasi muda nggak boleh ngikutin. Ini yang hadir kebanyakan orang tua kan anak muda. Kalau semua banyak orang tua, kemana anak-anak muda kita? Besok reformasi bangunin jewer, makanya kami dari anak asada yang datang banyak anak muda. Bangunin jewer kalau mau ikut, jangan kasih izin. Kalau nggak pernah ikut subuh, jangan kasih izin. Mau jalan-jalan malam minggu, mau keliling, mau bikin majelis malam, ikut dulu subuhnya dulu, perbaikin dulu subuhnya. Ini penting. Kita ini jadi paku ini paku ya di bencana alam. Ya, kita nggak mau berubah, kita dengan hadirnya kita ini menjaga supaya Jakarta nggak jadi bencana alam. Walaupun tanda-tandanya sudah ada loh, menurut ilmuwan, kalau nakutin ada ini. Bahkan ada gempa berskala besar yang lewatinnya mana? Lewatinnya juga Gaza lagi. Ya kan, matahari lo jalan Gaza loh. Kena di semua, kena kita semua sampai ke Jawa Barat. Ya kan? Hati-hati. Bukan nggak kemungkinan kalau yang mencegah kemungkaran nggak ada, baik seperti Bukit Habib Muhammad Rizik Shihab yang secara besar, skala nasional dan skala kecil di rumah tangga semua makin nggak peduli terhadap kemungkaran kemaksiatan. Bukan nggak mungkin Allah gulung di Jakarta bukan lagi 5 skala Richter, 10 lebih dari skala Richter Allah bolak-balikin ini kota. Bisa nggak? Bisa. Makanya pentingnya kita hadir majelis ilmu, berbuat yang baik. Ya, tadi kita baca Maulid Nabi itu sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum semasih ada yang beristighfar. Istighfar yang paling baik pada waktu subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, yang kedua, semasih ada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin kita berzikir, istighfar, mohon ampun, salawat ini daful bala, menolak daripada bala dan musibah. Nah inilah, mari kita jaga, kita syiarkan lagi ya, ku anfusakum wa alaikum nabar. Nah, mungkin sedikit yang dapat Al-Faqih sampaikan, nasihat buat Al-Faqih dan buat jamaah sekalian supaya kita terhindar dari bala dan musibah. Kita doakan saudara-saudara kita Muslim di Cianjur yang terkena musibah, yang bahkan sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Bahkan kemarin sore di Garut juga terjadi gempa ya. Kita ada sebagian di Jakarta yang merasakannya juga dan di beberapa tempat ya. Kita jaga supaya jangan, mudah-mudahan kita doakan supaya diringankan musibahnya ya. Walaupun kita dengar ada berita tentang LGBT ataupun non muslimisasi di sana ya, itu bagian dari kekhilafan dan kemungkaran yang ada. Yuk kita perbaikin karena hati-hati. Ini saat ini juga yang lagi jahat di media saat ini apa? Jatuh bed habis ke sana, korbannya luar biasa kan? Itu kalau kita masuk ke dalam kampung-kampung ke dalam itu Cianjur yang rumahnya hancur lululantak masih banyak dan masih banyak membutuhkan bantuan. Dan bantuan ini programnya jangka panjang. Kalau sekarang mereka ingin makanan, alhamdulillah. Tapi mereka butuh jangka panjang apa? Rumah, tempat tinggal. Nah, hati-hati. Biasa musuh Islam, orang-orang di luar Islam mainnya selalu jangka panjang, diambil nanti di akhir. Sekarang udah pada lemah, lagi ingin bantuan, udah habis kendor, begitu udah pada keluar, tambah mereka masuk. Makanya amanah dari guru kita Habib Muhammad Rizik Shihab kepada para relawan Front Pembela Islam Kemanusiaan itu, kalau ada bencana datang paling awal, pulang paling akhir. Makanya mereka paling gak demen sama FPI. Kenapa? Kita selalu datang sampai pulang paling akhir, kita sampai kayak itu misi mereka tuh. Saya nggak sebut satu agama, non muslimisasi itu sampai akhir itu ada itu. Mereka kuat di situ. Makanya jangan kaget saat ini di media lagi cenderung menjelek
kan berita tentang Cianjur mulu. Seolah-olah ada kemarin tenda yang sakinah, katanya berita hoax. Terus seolah-olah orang Cianjur buang baju sembarangan, dikasih bantuan kok dibuang, diambil yang jelek-jelek. Kenapa? Karena mereka nggak rela. Kemarin ada video yang viral apa? Tenda mereka dibongkar. Itu mereka sakit hati tuh. Kelompok mereka ada sepakat, oh ini nggak bisa, kita udah dibongkar rahasia kita ini. Hampir banyak media-media infotainment, media-media gosip itu menyangka saat ini mendeskripsikan saudara kita di Cianjur. Padahal yang kena korban musibah banyak itu. Kenapa? Karena kemarin dibongkar kebongkaran itu. Kan sudah ada itu misi non muslimisasinya. Ini ada agendanya. Nah, kita umat Islam, yuk bantu saudara kita di sana. Yang punya pondok pesantren, yang punya masjid mushola, ulama kita, kiai kita, anjuran itu banyak yang rusak di sana. Ya, yang punya kemampuan silahkan, yang punya kenalan bisa membantu. Makanya program ini jangka panjang. Ya, tadi satu friend punya program pengen bantu juga kalau kita ada kemampuan sedikit untuk meringankan pesantrennya. Ya, karena mereka selalu memang paling akhirnya paling berat. Mereka bantu, mereka datang tuh ya, bantu anak-anak. Akhirnya banyak anak-anak yang yatim piatu diambil direkrut ke panti asuhan mereka. Itu dari dulu program mereka. Ya, makanya kalau kami diajarkan oleh guru kami Habib Muhammad Indonesia itu datang paling awal, pulang paling akhir gitu. Makanya saya doakan relawan FPI dan yang lainnya yang lagi bersama-sama dengan Basarnas dan lainnya, ya mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesehatan juga di sana semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit informasi dan nasihat dari teman kita doakan saudara kita di Cianjur dan sekitarnya dan di Garut dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah jaga daripada bala dan musibah. Allah ringankan musibahnya, yang meninggal Allah tempatkan di rawdah dan riyadil jannah, dan kita semua dijaga daripada bala dan musibah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama' wa la tu'adzibna ya Allah wa la tu'adzibna ya Rahman. Menunggu asbab al-Fatihah. Maaf ya, dan para guru-guru yang lainnya ya, dan maaf mungkin beberapa waktu masih disampaikan di Masjid An-Nuriyah kalau beberapa waktu jarang hadir karena memang kondisi kesehatannya kemarin beberapa waktu lagi gangguan. Alhamdulillah saat ini sudah mulai lebih enakan lagi, alhamdulillah. Terima kasih semuanya doanya ya. Mari ya kita jaga sesuai dengan tadi yang di awal saya sudah buka, dan jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita ikhlas, Allah ridho terhadap ibadah kita, terhadap langkah kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Ali Ridho bin Idrul Al-Abbas yang telah menyampaikan tausiahnya, nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Dan untuk selanjutnya adalah doa penutup yang